Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello murid-murid ibu yang terpelajar, apa kabar semuanya? Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Video kali ini ibu akan melanjutkan materi pada buku bahasa Inggris When English Rings a Bell untuk siswa kelas 8. Dan materinya adalah Bigger is not always better, yang merupakan materi chapter 9. Dan ini adalah video part kedua. So, murid ibu yang terpelajar, are you ready to study? Let's get started. Oke, sekarang kita buka buku halaman 122 sampai dengan halaman 125. Di sini terdapat gambar mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Nanti di sini kita akan mengidentifikasi degrees of comparison yang ada pada gambar tersebut. Jadi, materi ini nanti kita fokus pada degrees of comparison dengan adjektif yang terdiri dari satu suku kata atau one syllable. Well, untuk yang pertama kita akan mempelajari yang ada pada halaman 122. Di sini terdapat gambar nomor 1. Kita akan mengidentifikasi degrees of comparison yang ada pada gambar tersebut. Untuk gambar yang pertama, I'm younger than Hasan. Saya lebih muda daripada Hasan. And Hasan is older than me. Dan Hasan lebih tua daripada saya. I'm 12 years old. Saya umur 12 tahun. Hasan, my brother, is 15 years old. Hasan, saudara laki-laki saya, berumur 15 tahun. Hasan is my older brother. Hasan adalah kakak laki-laki saya. Oke, pada gambar nomor 1 ini, kita meng-compare orang ya, atau compare people, yaitu Hasan dan si penulis tadi. Hasan tadi berumur 15 tahun, sedangkan si penulis berumur 12 tahun. Jadi, I'm younger than Hasan. Dia mengucapkan, saya lebih muda daripada Hasan. Karena dia berumur 12 tahun, sedangkan Hasan berumur 15 tahun. Di sini, jenis komparatif yang kita temukan yaitu comparative degree. Atau perbandingan lebih, yaitu pada kata younger. Young ini merupakan one syllable atau terdiri dari satu suku kata, sehingga kita tambahkan er di belakangnya. Kemudian ada kalimat older. Nah, di sini Hasan kan tadi berumur 15 tahun, sedangkan si penulis berumur 12 tahun. Jadi, Hasan itu lebih tua daripada si penulis, older than me. Itu juga merupakan comparative degree. Older di sini dari kata old, yang hanya terdiri dari satu suku kata atau one syllable. Next, untuk gambar yang kedua, my ruler is shorter than Dina's. Penggaris saya lebih pendek daripada milik Dina. Dina's is longer than mine. Milik Dina lebih panjang daripada milik saya. Dina's is 50 cm long. Milik Dina panjangnya 50 cm. And mine is only 30 cm long. Dan milik saya panjangnya hanya 30 cm. Nah, pada gambar yang kedua ini, kita meng-compare benda ya, atau compare the things, yaitu antara penggarisnya Dina dan penggarisnya si penulis. Untuk penggarisnya Dina panjangnya 50 cm, sedangkan penggarisnya si penulis 30 cm. Jadi perbandingan yang kita temukan pada gambar yang kedua ini yaitu comparative degree. Perbandingan lebih, yaitu lebih panjang dari kata longer. Nah, long di sini terdiri dari satu suku kata artinya panjang. Jika kita ingin membandingkan dengan menggunakan comparative tadi, kita tambahkan er setelah kata long menjadi longer. Dina's is longer than mine. Miliknya Dina lebih panjang daripada milik saya. Kemudian pada kata short, nah di sini short itu juga merupakan one syllable yang artinya pendek. Jika kita ingin menggunakan comparative degree, kita tambahkan er setelah kata short menjadi shorter, artinya lebih pendek. Selanjutnya pada gambar yang ketiga, the old car is still faster than the horse cart. Mobil tua masih lebih cepat daripada kereta kuda. The cart is slower than the car. Kereta kuda lebih lambat daripada mobil. The car can run 80 km an hour.
mobil bisa berjalan sejauh 80 km per jam. And the horse cart can run only 20 km an hour. Dan kereta kuda hanya bisa berlari sejauh 20 km per jam. Pada gambar yang ketiga ini, kita juga mengcompare atau membandingkan benda ya, yaitu mobil dan kereta kuda. Kalau mobil tadi, faster than the horse cart, ini juga merupakan comparative degree atau perbandingan lebih, yaitu pada kata faster than artinya lebih cepat. Fast ini juga merupakan satu suku kata atau one syllable, sedangkan untuk kata yang berikutnya yaitu pada kata slower, itu berasal dari kata slow, juga terdiri dari one syllable atau satu suku kata yang artinya lambat. Selanjutnya kita lihat gambar yang keempat. Surti is taller than her older sister Wuni. Surti lebih tinggi daripada kakak perempuannya yang bernama Wuni. Surti is 148 cm tall. Surti tingginya 148 cm. And Wuni is 145 cm tall. Dan Wuni tingginya 145 cm. So, the older sister is shorter than the younger sister. Jadi, kakak perempuan lebih pendek daripada adik perempuan. Nah, di sini juga kita menemukan perbandingan orang ya, antara Surti dan Wuni atau compare people. Jadi, jenis perbandingannya yaitu comparative degree atau perbandingan lebih. Di situ kita tahu bahwa Surti tadi tingginya 148 cm, sedangkan Wuni tingginya 145 cm. Jadi, jika kita membuat perbandingan, Surti is taller than her older sister. Surti itu lebih tinggi daripada kakak perempuannya. Nah, di sini ada kata taller. Taller itu artinya lebih tinggi dari kata tall. Ini juga merupakan one syllable atau satu suku kata. Sedangkan Wuni, kakak perempuannya lebih pendek daripada Surti. Nah, di situ the older sister is shorter than the younger sister. Kita bisa menemukan kata shorter yang berasal dari kata short artinya pendek. Jika kita membandingkan dengan comparative degree, kita tinggal tambahkan er setelah short, sehingga menjadi shorter yang artinya lebih pendek. Berikutnya pada gambar yang kelima. The wooden desk is smaller and it is 8 kilograms. Meja kayu lebih kecil dan beratnya 8 kg. The plastic desk is bigger but is only 4 kilograms. Meja plastik lebih besar tetapi beratnya hanya 4 kg. So, the wooden desk is smaller but it is heavier. Jadi, meja kayu lebih kecil tetapi meja kayu itu lebih berat. And the plastic desk is bigger but it is lighter. Dan meja plastik lebih besar tetapi meja plastik itu lebih ringan. Pada gambar yang kelima ini, kita membandingkan dua benda, yaitu meja kayu dan meja plastik. Perbandingan yang digunakan pada gambar yang kelima yaitu comparative degree atau perbandingan lebih. Kalimat perbandingan yang bisa kita temukan pada gambar yang kelima yaitu pada kata smaller, the wooden desk is smaller. Nah, smaller ini berasal dari kata small artinya kecil. Jika kita membandingkan dengan perbandingan komparatif, kita tambahkan er yang artinya menjadi lebih kecil. Dan pada kalimat bigger, bigger ini juga terdiri dari satu suku kata, yaitu dari kata big yang artinya besar. Bisa kita temukan lagi pada kata the wooden desk is smaller but it is heavier. Heavier berasal dari kata heavy yang artinya berat. Nah, di sini terdiri dari dua suku kata, tetapi di sini heavy itu berakhiran dengan huruf y. Jadi, jika kita ingin membandingkan dengan kalimat yang berakhiran dengan huruf y, kita bisa menggunakan comparative degree dengan tambahan er di belakangnya. Kemudian pada kata the plastic desk is bigger but it is lighter. Nah, di sini ada kata lighter. Lighter ini berasal dari kata light yang artinya ringan. Dan jika kita ingin menggunakan comparative degree, kita bisa tambahkan dengan kata er menjadi lighter yang artinya lebih ringan. Untuk gambar yang keenam, I can lift the bench. Aku bisa mengangkat bangku. Elang cannot lift the stool. Elang tidak bisa mengangkat kursi. Kalau bench ini maksudnya bangku yang panjang, kalau stool itu tempat duduk yang biasanya bentuknya bundar. I'm stronger than elang. Aku lebih kuat daripada elang.
Elang is weaker than me. Elang lebih lemah daripada aku. Untuk gambar yang keenam ini, kita membandingkan orang ya, antara si penulis tadi dengan elang. Dia berkata bahwa dia itu lebih kuat daripada elang. I'm stronger than elang. Nah, stronger ini merupakan comparative degree yang terdiri dari satu suku kata, yaitu dari kata strong, artinya kuat. Sedangkan kalimat berikutnya yaitu elang is weaker than me. Di situ kita bisa menemukan kata weaker than. Weaker ini berasal dari kata weak yang artinya lemah. Itu juga terdiri dari satu suku kata atau one syllable, sehingga kita tambahkan er di belakang kalimat untuk membuat perbandingan comparative degree. Baiklah, setelah kita mengidentifikasi comparative yang ada pada gambar 1 sampai dengan nomor 6, selanjutnya kita akan membahas yang ada pada halaman 125. Di situ terdapat kosakata adjektif yang nantinya akan kita ubah ke bentuk comparative degree dan superlative degree. Untuk comparative degree nanti kita isikan pada kolom yang kedua yang ada tambahan er. Kemudian untuk yang superlative degree kita isikan pada kolom yang ketiga pada kolom the bla 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 est. Dan adjektif dari nomor 1 sampai dengan nomor 16 itu merupakan adjektif dengan one syllable. Untuk nomor 1 yaitu pada kata small, untuk comparative-nya kita menggunakan kata smaller. Kita tambahkan er, small artinya kecil, kalau smaller itu lebih kecil. Pada superlatifnya kita tambahkan dengan the smallest yang artinya paling kecil. Untuk yang nomor 2 yaitu kata strong. Strong artinya kuat. Jika kita merubahnya ke bentuk comparative menjadi stronger artinya lebih kuat. Dan di superlatif kita merubahnya menjadi the strongest artinya paling kuat. Untuk nomor yang ketiga ada kata big. Jika kita merubah ke comparative menjadi bigger, artinya lebih besar, dan di superlatif menjadi the biggest, yang artinya paling besar. Untuk nomor yang keempat ada kata weak. Nah, weak ini artinya lemah. Jika kita merubah ke bentuk comparative degree menjadi weaker, yang artinya lebih lemah. Dan di superlatif menjadi the weakest, yang artinya paling lemah. Untuk yang kelima ada kata tall. Jika kita merubah ke bentuk comparative, kita tinggal menambahkan er setelah kata tall menjadi kata taller, artinya lebih tinggi. Sedangkan di bentuk yang superlatif menjadi the tallest, yang artinya paling tinggi. Untuk nomor 6 yaitu short. Short artinya pendek. Jika kita merubah ke bentuk comparative degree, kita tinggal menambahkan er setelah kata short, menjadi shorter, artinya lebih pendek. Dan di superlatif menjadi the shortest, yang artinya paling pendek. Bagaimana? Mudah kan? Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan dari mulai nomor 7 sampai nomor 16. Oke, thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.